Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mulaikan acara ibadah Minggu 29 Maret 2020, acara ibadah live stream dan jemaat GPDI Eklesia Tas Manado. Mari kita akan melakukan satu pujian dan saya akan menyerahkan acara ibadah pada pagi hari ini kepada yang telah ditugaskan. Shalom, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat Eklesia Taas yang ada di tempat ini dan ada di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur atas kebesaran Tuhan sampai saat ini kami masih bisa berkumpul bersama. Kami masih dapat merasakan kasih setia Tuhan, kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan. Oleh karena itu kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami ingin memberikan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita akan memulaikan ibadah kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kebesaran-Mu di dalam hidup kami Bapa. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami semua Bapa. Kami tahu Bapa, dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan situasi seperti ini, kami tetap ingin melayani Tuhan. Kami tetap ingin memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu dahsyat dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami ingin Engkau datang di dalam kekudusan-Mu. Oleh karena itu, di dalam ibadah ini kami akan memulaikan. Kiranya Engkau berdaulat atas seluruh pujian dan penyembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Amin.
dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, apa yang kami balas, Bapak? Apa yang dapat kami buat? Oleh karena itu, hanya dengan kami meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami ini bersorak-sorai menunjukkan bahwa kasih setia kita kepada-Mu, Bapa, sungguh besar, seperti kamu memberikan kasih setia kepada kami. Oleh karena itu, mari kita bersorak-sorai tinggi nama-Mu, puji. Haleluya!
tetap mencari Bapa. Dengan keadaan seperti ini, Bapa, kami menyadari Bapa, mungkin terlalu banyak kesalahan yang kami berbuat. Oleh karena itu Bapa, kami tahu ini adalah rencana-Mu. Rencana-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Amin. Oleh karena itu Bapa, kami ingin menyembah. Kami dapat hidup sampai saat ini. Semua itu hanya kekuatan. Amin. Oleh karena itu Bapa, kami ingin menyembah. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Lu begitu besar kuasa. Amin.
begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Di tengah-tengah tantangan pergumulan dunia ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, melayani Engkau, memuji serta nama-Mu. Sebab itu kami ingin memberikan tubuh jiwa roh kami Tuhan sebagai ibadah yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa pada saat ini. Mengenalkan sabda firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan firman-Mu bukan berasal dari pikirannya, tapi semata-mata karena maksud Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sabda firman-Mu hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkata. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Secara pribadi saya sangat bersyukur di pagi hari ini. Memang situasi yang berbeda, tapi saya sangat percaya Tuhan menjadi satu hal yang kita untuk berbakti, memuji menyembah Tuhan. Dimanapun, kapanpun Tuhan itu selalu ada. Yang penting hati kita, yang penting fokus kita hanya untuk tuju kepada Tuhan. Bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus masih memberikan nafas hidup saya boleh ada sampai saat ini. Berterima kasih kepada Bapak Gembala, Guru Rohani pimpinan gereja yang mempercayakan saya pribadi untuk membawa Tuhan. Hari yang ada di gereja kita banyak berdiri, kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dalam Markus 13 ayat yang ke-33. Sekali lagi, Markus 13 ayat yang ke-33. Saya akan baca untuk jemaat sekalian. Sudah mengingat sama-sama perkataan Tuhan. Markus 13 ayat 33 demikian bunyi. Dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Puji Tuhan, duduk bersama dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pada saat ini diperhadapkan dengan sesuatu yang sebenarnya ini bukan suatu hal yang biasa. Melihat keadaan dunia yang secara global diperhadapkan dengan yang namanya virus corona, sampai ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan yang sebenarnya di luar kebiasaan kita. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, sebenarnya ini sesuatu yang sudah diperingatkan Tuhan jauh sebelum masa kita pada saat ini. Kalau kita perhatikan perkataan firman Tuhan pada saat ini, suatu peringatan yang memberikan hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ini suatu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat kenapa sampai ayat ini muncul, kalau kita mundur ke belakang beberapa pasal, beberapa ayat itu berbicara tentang akhir zaman, saudara-saudara. Markus 13 ini berbicara tentang akhir zaman, tentang bait Allah akan diruntuhkan, tentang permulaan penderitaan akhir zaman. Kemudian ada siksaan yang berat dan Mesias palsu. Mengetahui bahwa keadaan di akhir zaman akan begitu sulit bagi orang-orang yang percaya. Begitu sulit dalam hal apapun, saudara-saudara. Begitu sulit dalam hal apapun. Maka jauh-jauh firman Tuhan sudah katakan, hati-hatilah dan berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Pada saat ini beberapa hal yang telah dinubuatkan firman Tuhan sementara terasa. Kalau berbicara tentang akhir zaman pasti identik dengan kitab Wahyu. Terus pasti identik dengan kitab Wahyu. Wahyu itu kalau kita baca dalam Wahyu pasal 1 sudah jelas mengatakan bahwa Wahyu itu adalah petunjuk dari Yesus Kristus, ditujukan kepada hamba-hamba
air sama. Saudara bisa perhatikan ketika kitab Wahyu dimulai dengan pasal 1 itu sudah dikatakan satu peringatan wahyu dari Yesus Kristus kepada hamba-hambanya bahwa air sama akan seperti ini. Nah, pada saat ini saudara-saudara, saya rindu membawa firman Tuhan berbicara tentang, kalau saudara dengar satu cerita, satu penglihatan yang dilihat Yohanes dalam kitab Wahyu. Coba kita buka Wahyu 6 ayatnya yang pertama. Wahyu 6 ini yang pertama berkata begini. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung, mari. Saudara-saudara perhatikan, kalau saya rasa saudara-saudara sudah tahu tentang kisah ini, bagaimana 7 meterai dibuka. Itu ketika meterai-meterai itu dibuka, yang dimaksud kitab Markus permulaan penderitaan, yaitu dalam kitab Wahyu itu. Tetapi kita lihat bahwa dalam Wahyu 6 ayat 1, sebelum membuka meterai-meterai itu, firman Tuhan lebih dahulu menulis bahwa aku melihat anak domba itu yang membuka meterai-meterai tersebut. Anak domba itu yang membuka. Apa yang dimaksud firman Tuhan? Kalau kita lihat bahwa anak domba itu adalah implementasi atau gambaran wujud dari Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat bahwa Yohanes ketika di Pulau Patmos melihat bahwa anak domba yang membuka meterai itu, kita tahu bersama isi meterai itu ketika dibuka permulaan penderitaan. Berarti yang bisa kita ambil dalam sini bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia itu atas izin Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, bahkan pun yang kita hadapi saat ini, keadaan dunia saat ini, ya, itu atas izin Tuhan. Amin. Itu atas izin Tuhan. Saya ingin coba menghubungkan kitab Wahyu 6 ini dengan kitab Markus 13 tadi. Kita lihat pertama dalam Wahyu 6 ayat yang kedua. Ini berbicara para penunggang kuda. Sudah dalam kitab Wahyu. Wahyu 6 ayat 2 berkata demikian. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Yang pertama, ketika meterai pertama dibuka, ada seekor kuda putih, dan penunggangnya memegang panah dan dikaruniakan sebuah. Kalau berbicara tentang penunggang kuda putih dalam kitab Wahyu, mungkin orang akan berpikiran itu kalau dihubungkan dengan Wahyu 19, itu orang akan berpikiran bahwa penunggang kuda putih adalah Yesus Kristus, Alfa Omega, Sang Firman Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita melihat baik-baik saudara-saudara, yang dimaksud dalam Wahyu 6 ayat 2 ini, penunggang kuda putih ini berbeda dengan yang dimaksud penunggang kuda putih dalam Wahyu 19 ayat 11. Coba kita baca dulu, supaya kita dapat melihat bahwa kedua penunggang kuda putih ini sebenarnya adalah yang sesuatu yang berbeda. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, yang sama-sama kuda putih seterusnya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Lanjut. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Lanjut. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Kalau kita baca seterusnya, ini menunjuk kepada perwujudan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat dalam penunggang putih dalam yang dimaksud dalam Wahyu 6 ayat 2 adalah sesuatu yang berbeda sebenarnya, saudara-saudara. Makanya saya mengatakan jauh sebelum Wahyu ini diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos, sebenarnya ini sudah diberitakan oleh Yesus dalam Markus 13. Coba kita hubungkan.
Yang dimaksud penunggang kuda putih ini menurut Markus 13 ayat 5 kita mulai, siapa dan apa sih? Markus 13 ayatnya 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 6. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang dimaksud penunggang kuda putih dalam kitab Wahyu 6 ayat 2 ini adalah tentang sesuatu yang mendatangkan penyesatan. Amin. Markus 13 ayat 6 berkata, banyak orang akan datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Ini berbicara tentang antikris, saudara-saudara. Berbicara tentang penyesatan. Maka tidak salah kalau kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 14 berkata bahwa iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15 berkata, maka jangan heran pelayan-pelayan iblis itu dapat menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Karena iblis Tuhan yang bisa menyamar sebagai malaikat terang, maka jangan heran pelayan-pelayan iblis dapat menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, saudara-saudara. Amin. Hati-hati saudara-saudara yang menganggap dirinya pelayan altar, pelayan Tuhan. Jangan sampai kita tanpa sadar dikategorikan sebenarnya orang ini yang dimaksud dalam Markus 13 ayat 6 ini. Karena jelas iblis pun dapat iblis pun dapat menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Yang dapat membedakan hanya buah. Amin. Ketika Anda bermelayani dengan sungguh luar biasa, tetapi buah Anda adalah buah yang dihasilkan oleh Tuhan iblis, maka kita adalah pelayan-pelayan iblis yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Hati-hati saudara. Yang dimaksud penunggang kuda putih itu adalah orang yang mendatangkan penyesatan. Saya teringat ketika Menko, bahkan sampai sekarang, ketika ini namanya virus COVID-19 ini, virus corona mengguncang dunia, sebenarnya satu hal yang saya dapat lihat, sisi positifnya mungkin agak ekstrim, tetapi sisi positifnya saya dapat melihat bagaimana kualitas anak Tuhan. Ketika terjadi perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, ya, mempunyai ayat masing-masing, dikuatkan dengan ayat masing-masing, tapi ayat itu digunakan bukan untuk saling membangun, tetapi saling menyerang dan menjatuhkan. Sudah mengarah di saling menyerang dan menjatuhkan. Kaum berhikmat mungkin menganggap kaum beriman kurang hikmat, kaum beriman menyerang kaum berhikmat kurang iman. Pakai ayat pun masing-masing. Kalau firman Tuhan, ya namanya firman Tuhan, tidak bisa kita bantah. Tetapi saya agak miris ketika ayat-ayat firman Tuhan dipakai untuk saling menjatuhkan. Ya saudara-saudara. Jadi memang dahsyat ini virus corona, bukan karena virusnya yang mematikan tubuh jasmani, tetapi virusnya yang mengkotak-kotakan anak Tuhan. Amin. Itu salah satu bentuk penyesatan. Nah, saya teringat ada orang share di Facebook satu gereja di Korea Selatan. Ketika dia mengambil langkah iman, ya, menurut media, langkah iman tidak mengikuti anjuran pemerintah, tetap beribadah. Jemaat ini memiliki anggota, kalau saya baca, kurang lebih sekitar 200.000 jiwa. Tetapi dari gereja ini pusat penyebaran corona, misalnya. Jadi banyak jemaatnya kena ribuan. Jadi dari bisa dikatakan sentral pusat. Bahkan ada foto pendetanya berlutut minta maaf, dikenakan pasal hukum. Saya berpikir dalam hati Tuhan, apa yang salah dengan pendeta ini? Kenapa sampai kalau dia mau mempergunakan imannya, kenapa dipermalukan? Ya, itu kan seperti dipermalukan. Berlutut, minta maaf, terus dikenakan pasal pembunuhan karena gerakan iman yang dia katakan kepada jemaat. Saya iseng-iseng buka Google, saudara-saudara. Saya buka gereja ini. Apa yang saya dapat tentang gereja ini, saudara-saudara? Gereja ini ternyata adalah suatu organisasi yang kontroversial, saudara-saudara. Dan itu bukan perkataan saya. Saudara-saudara bisa buka di Google. Ya. Dan itu kalau di Google bukan hoax, Wikipedia.
Organisasi kontroversial yang berdiri sekitar tahun 84 ya, dan pada tahun 2020 anggotanya sekitar 200 ribuan orang. Nah, kenapa dikatakan kontroversial, saudara-saudara? Ternyata pengikut gereja ini diajari untuk percaya bahwa pendirinya ya adalah perwujudan dari Yesus Kristus, kedatangan Yesus kedua kali. Bahwa itu susah, saudara-saudara. Kemudian pengikut mereka menganggap bahwa Alkitab itu ditulis dengan bahasa metafora. Ya, kalau saya tidak lupa pelajaran bahasa Indonesia, metafora itu berisi tentang arti-arti kiasan, ilustrasi atau lukisan. Ya. Isinya seperti itu Alkitab dan hanya bisa ditafsirkan dengan benar oleh pendirinya. Maka saya mengatakan ya Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Kalau gereja ini sampai terjadi seperti ini, Tuhan Yesus. Amin. Banyak juga penyesatan saudara-saudara. Ada pendeta besar yang mengatakan Yesus beberapa kali mati. Yesus tidak setara dengan Tuhan. Derajatnya berbeda. Sekali selamat tetap selamat. Dan kita sudah bisa rasakan sama. Ini yang dimaksud dengan pembukaan meterai pertama, penunggang kuda putih. Bukan Alfa Omega, saudara, tapi dia membawa penyesatan. Kita lanjut, saudara-saudara. Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebelah pedang yang besar. Ketika penunggang kuda keluar, yang kedua dikatakan bahwa dia merebut damai sejahtera dari umat Tuhan. Amin. Dia merebut damai sejahtera. Orang kalau tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara, pasti akan saling menjatuhkan. Orang kalau tidak ada damai sejahtera, pasti akan membenci saudara-saudaranya. Amin, saudara-saudara. Orang kalau tidak ada damai sejahtera dalam dirinya, pasti dia akan memfitnah orang yang dia benci. Orang kalau tidak ada damai sejahtera, dia akan melakukan pembenaran diri dengan argumen yang dia pegang, dengan prinsip yang dia pegang. Amin. Namanya tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara. Jadi kalau dia juga, kalau orang baku jatuh, pun sekalipun dia adalah hamba Tuhan, dia sudah ada damai sejahtera. Amin. Amin, saudara-saudara. Dan ini sudah diwahyukan oleh firman Tuhan. Penunggang kuda yang kedua, ya, kuda merah padam, penunggangnya akan diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Orang kalau sudah ada damai sejahtera, maka peperangan terjadi, saling membunuh terjadi. Amin. Mana ada orang saling membunuh karena di latar belakangnya karena ada damai sejahtera? Tidak ada, saudara-saudara. Pasti kebencian, pasti penyakit-penyakit hati karena tidak ada damai sejahtera. Dan ini kalau kita hubungkan dalam Markus 13 ayat 7. Jadi tadi Markus 13 ayat 6, ini Markus 13 ayat 7. Apa yang dikatakan Markus 13 ayat 7? Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum sudah. Orang kalau sudah tidak ada damai sejahtera, maka peperangan pasti terjadi. Namanya peperangan, saling menyakiti di situ ada, saling menghina di situ ada, saling menjatuhkan di situ ada, saling membunuh di situ ada, bahkan ada korbannya. Amin. Karena tidak ada damai sejahtera. Tetapi sudah firman Tuhan katakan, jangan kamu gelisah, karena semuanya itu memang harus terjadi. Harus terjadi, saudara-saudara, untuk menggenapi perkataan firman Tuhan. Tetapi jelas firman Tuhan katakan itu belum kesudahannya. Jadi masih di awal, baru meterai kedua, saudara-saudara. Ingat, Wahyu pertama katakan pembukaan meterai itu dilakukan oleh anak domba. Jadi semua atas izin Tuhan. Lanjut. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur.
Coba kita hubungkan dengan Markus 13 ayat 8. Markus 13 ayat 8 bagian B. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Penunggang kuda yang ketiga. Akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan. Amin. Jelas firman Tuhan katakan bahwa ketika penunggang kuda ketiga keluar, masalah kelaparan itu akan melanda dunia. Kalau berhubungan dengan masalah kelaparan, pasti berhubungan juga dengan masalah ekonomi. Amin, saudara-saudara. Saat ini saudara-saudara, dampaknya ini virus corona ini sudah ada pemberitahuan beberapa supermarket, minimarket tutup. Penyedia bahan-bahan kebutuhan pokok tutup. Kalau sampai pasar tutup, saudara-saudara, jangan heran 1 liter beras mungkin menjadi 100.000 karena begitu susah untuk didapat. Stoknya mungkin ada, tetapi yang menyediakan stoknya itu ditutup. Dan bahkan semakin kemari belum tutup saja pasar, baru sebagian mulai naik. Itu harga sembako. Firman Tuhan sudah katakan dari jauh-jauh hari bahwa akan terjadi kelaparan, akan terjadi yang namanya krisis ekonomi. Dan firman Tuhan katakan itu baru permulaan penderitaan. Orang serasa saat ini saudara-saudara dengan dampak virus corona ini. Jadi bayangkan saudara-saudara, kalau sampai semua itu yang menyediakan kebutuhan bahan pokok tutup, stok saudara-saudara di rumah habis. Saudara bisa bayangkan. Jadi harga tersadia beras 100.000 1 liter, kalau memangnya tidak ada sama sekali terlalu tinggi itu. Kebutuhan perut ini masalahnya, saudara-saudara. Kebutuhan perut. Ada orang bela-bela mungkin yang ibadah, yang penting kebutuhan perut tercukupkan. Mungkin jam ibadah masih keluyuran kemana-mana, ya saudara-saudara. Kalau 1-2 kali mungkin keadaan terpaksa dia bekerja ketika jam ibadah. Maka kalau terlalu sering jam ibadah bekerja, itu berarti mengutamakan perut daripada rohani. Amin. Maka jangan heran ketika air zaman masalah ekonomi, masalah kelaparan itu menimpa manusia. Karena jelas Tuhan katakan itu baru permulaan penderitaan. Amin, saudara-saudara. Sedang kita kalau baca kitab Wahyu geli, saudara-saudara. Tetapi itu baru permulaan penderitaan. Saya tidak tahu saya berkhotbah ini, saya percaya ini adalah maksud Tuhan untuk saya dan saudara. Kita lanjut saja. Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara-saudara, ketika penunggang kuda hijau kuning ini dan orang yang menungganginya yang bernama Maut keluar, maka hal-hal yang kita rasa tadi, ya, penyesatan, kemudian masalah ekonomi, masalah kelaparan, akan semakin parah. Akan semakin parah. Bahkan yang menungganginya adalah maut. Nah, kalau maut suka keluar, berarti ada korban jiwa di sana. Amin, saudara-saudara. Keadaan akan semakin parah yang diiringi dengan kematian. Saya tidak berbicara masalah pembunuhan, masalah peperangan yang dimaksud dalam Wahyu ayat 8 itu, tapi saya menghubungkan dengan keadaan kita yang kita alami saat ini. Yang di situ disebut dan sampar. Sampar. Kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampar ini artinya menular. Jadi penyakit menular, saudara-saudara. Nah, coba kita lihat, saudara-saudara, kalau pada saat ini namanya virus corona, ya dia gejala-gejalanya itu batuk, flu, demam. Jadi kalau ada saudara-saudara sini batuk, flu, demam, bro, bersuara ya. Dan kasih tangan coba. Nggak bagus ini, saudara-saudara. Jadi coba kita lihat berhubung dengan
dengan yang kita alami saat ini, kita buka Ulangan 28 ayat 21 dan 22. Ulangan 28 ayat 21 dan 22. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, penyakit menular, sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Ya, ada kematian, ada korban jiwa. Kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai binasa. Jadi sampai ada korban jiwa, saudara-saudara. Tuhan akan buru sampai ada korban jiwa, saudara. Ini menakutkan, saudara-saudara. Kalau terang lihat dari gejala-gejala batuk kering, ada demam situ. Kalau kita pikir demam kepialu apa ini? Tidak mungkin Alkitab secara tulis kan? Kita buka lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini demam tipoid ternyata, tifus, sakit radang. Tetapi kalau saudara perhatikan penyakit sampar berarti penyakit yang menular. Jadi bukan cuma batuk biasa atau apa. Jadi ini yang mewabah, menular ya saudara-saudara. Bahkan menyebabkan kematian. Kalau cuma batuk flu biasa mungkin risikonya rendah. Tetapi ini yang dimaksud firman Tuhan ini penyakit wabah sampar yang menular yang menyebabkan kematian. Gejala-gejalanya ini, saudara-saudara. Ada yang merasa ini sekarang, saudara-saudara? Ada yang merasa bahwa suara. Nah, kita lihat sangat menakutkan saudara-saudara yang disebut firman Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kenapa ya sampai hal ini terjadi. Jadi saya pada saat ini ingin menekankan kepada saudara-saudara, jangan saudara kotak-kotakan diri saudara ketika menghadapi virus corona ini dalam kotak orang beriman atau kotak orang berhikmat. Tetapi kita harus melihat kenapa sampai Tuhan izinkan virus corona ini datang kepada saya dan saudara-saudara. Ya. Karena saya katakan tadi bahwa semua atas izin Tuhan. Kenapa hal itu harus terjadi? Ternyata kalau kita hubungkan dengan ayat ini, coba kita mundur dalam ayat yang ke-15, Ulangan 28. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara-saudara? Karena di situ dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala penyakit ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Amin. Ternyata kenapa hal ini terjadi, saudara-saudara? Ya, kalau kita hubungkan dengan yang namanya corona ini dia. Kenapa hal ini terjadi? Ternyata karena umat Tuhan sudah tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan saat ini mungkin tidak langsung dikatakan Tuhan, tetapi suara-suara hamba Tuhan lewat firman Tuhan, lewat teguran firman Tuhan, lewat hal-hal dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sudah tidak didengarkan lagi masa bodoh. Orang-orang suci kan? Siapa sih yang akan tegur kita? Kita pilih hidup Pak. Kalaupun kita mau di got atau mau di mana, itu kita pilih hidup. Kenapa mau pusing-pusing? Ini firman Tuhan katakan tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Suara hamba-hamba Tuhan tidak didengarkan lagi oleh umat Tuhan. Ya, tidak melakukan setia segala perintah dan ketetapan firman Tuhan. Maka kutuk ini yang dimaksud firman Tuhan tadi, virus corona ini akan kejar kita sampai binasa. Amin. Jadi biar saudara pakai iman, biar saudara pakai hikmat ya. Biar iman satu tambung, hikmat satu tambung. Kalau saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak mengindahkan suara Tuhan, tetap corona ini akan kejar saudara sampai engkau binasa. Amin. Amin, saudara-saudara. Jelas firman Tuhan katakan, tidak melakukan mendengarkan firman Tuhan, suara-suara hamba Tuhan, maka kutuk ini akan mengejar engkau sampai engkau binasa. Penunggang muda ini mengatakan dia bernama maut. Jadi mesti sampai ada korban jiwa, saudara-saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Sudah kita beli dari lagi, saudara. Banyak orang share Mazmur 91. Ya, itu ayat yang sangat-sangat di tengah wabah ini sangat-sangat menguatkan. Ya. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 91 ini, sebenarnya janji Tuhan untuk orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Janji Tuhan untuk orang yang sudah berlindung benar-benar dalam hadirat Tuhan. Janji Tuhan bagi orang-orang yang memang benar-benar setia kepada Tuhan, maka dia akan merasakan berkat-berkat janji-janji Tuhan dalam Mazmur 91. Tetapi kalau tidak, dia tidak akan merasakan janji-janji dalam Mazmur 91 ini. Biarpun orang mau share, biarpun orang mau bagikan, bahwa orang hidup tidak dalam lindungan naungan Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, orang tidak akan mendapat berkat dalam Mazmur
Amin, saudara-saudara. Untuk mendapatkan berkat dari Mazmur 61 itu, kita harus perhatikan dulu dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Perhatikan firman Tuhan. Jadi supaya kita mendapat berkat dari Mazmur 51 itu, kita perhatikan perkataan 2 Tawarik 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, perhatikan ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, pertama merendahkan diri, kedua berdoa, ketiga mencari wajahku, keempat berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, artinya bertobat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin, saudara-saudara. Kita mau dijauhkan dari yang namanya penyakit sampar ini. Kita mau menikmati berkat dalam Mazmur 91. Kita harus merendahkan diri. Kita harus berdoa, mencari Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ada pertobatan, ada pengakuan dosa, saudara-saudara. Ya seperti Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanmu tidaklah kusembunyikan. Jadi tidak menyembunyikan dosa, tidak menyembunyikan kesalahan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Ketika kita melakukan hal ini, maka berkat Tuhan dalam Mazmur 91 menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Jadi bukan otomatis orang share Mazmur 91 ini dalam hidup tak berkenan, saudara-saudara. Cuma share bukan menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mencari wajah Tuhan, berdoa, merendahkan diri, dan berbalik, artinya bertobat, maka berkat dalam janji dalam Mazmur 91 itu menjadi bagian dalam hidup kita. Mazmur 91 ayat 5-6, coba kita baca. Apa itu? Ayat 5-6 saja. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Jadi ini bagi orang yang sudah bertobat, saudara-saudara, bagi orang yang sudah hidup dalam Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan, ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin, saudara-saudara yang diberikan kemuliaan itu Tuhan. Haleluya. Jadi untuk mendapatkan berkat ini, ya kita harus bertobat. Maka malapetaka, apapun itu, mau virus corona, mau virus apa, DP nama. Baru-baru ini saya dengar ada virus hantavirus lagi yang terbaru, tidak akan menimpa saya dan saudara-saudara. Tulah bahkan tidak akan mendekat kepada kemahmu, kepada rumah saya dan saudara-saudara. Rumah itu, kemah itu berbicara tentang keluarga, berbicara tentang ekonomi, dapur, ya, berbicara tentang kebutuhan. Tidak akan mendekat terhadap kemah saya dan saudara-saudara. Asalkan kita benar-benar berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Yang marah, yang Tuhan marah, so tahu salah tetap backing. Itu sama dengan tes betul. Amin. Sudah juga kalau orang yang tahu, kalau so tahu salah tetap backing, oh batas ini cerita. Kalau kita saja orang batas begitu kita marah, apalagi Tuhan. Kita lanjut saja. Mohon maaf, sudah dibilang Markus Osebeti di sini tanggung sudah. Markus 6 ayat 9 dan 11. Wahyu 6 ayat 9 dan 11. Kelanjutan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kita hubungkan dengan kitab Markus 13 ayat 9. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul
berkumpul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Lanjut. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Kalau kita baca seterusnya, ini berbicara tentang penganiayaan terhadap pengikut Kristus, penganiayaan terhadap orang-orang benar. Jadi jangan heran kalau kita bersaksi akan nama Tuhan, kita dihina, kita dijelek-jelekan, bahkan kita disiksa. Mungkin saat ini ada yang bapak gereja bersama kita, malu ini berdoa orang suci sana yang masuk gereja. Bapak punya yang pegang Alkitab, rasa bagaimana ya? Sudah-sudah kita pun saat ini di rumah, cuma kita saat ini kalau rumah sudah ingat kita, sudah ingat orang-orang yang harga ini. Mas saya pikir yang saya lakukan tidak salah. Yang saya lakukan tidak salah. Kenapa harus takut? Karena firman Tuhan sudah katakan tentang hal ini, bahwa pada akhir zaman akan terjadi penganiayaan terhadap pengikut Kristus, terhadap orang benar. Jangan heran ada orang bakar-bakar gereja, orang tutup-tutup gereja, orang bunuh-bunuh pengikut Kristus. Jangan heran, karena itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya ada dua meterai lagi yang dibuka, yaitu meterai yang ke-6, Wahyu 6 ayat 12-17, dan meterai yang ke-7. Dua meterai ini dibuka, kemudian ada penipuan sangkakala, 7 penipuan sangkakala, dan kedahsyatan itu semakin hebat, semakin hebat. Saya rasa mengingat waktu mungkin tidak perlu lagi dibacakan, tetapi saudara-saudara bisa membaca ini dalam rumah saudara-saudara. Bagaimana waktu ketika meterai ke-6 itu dibuka dan meterai ke-7 dibuka, apa yang terjadi? Ketika penipuan 7 sangkakala, apa yang terjadi? Kita sudah berada di akhir zaman. Kita sudah berada di akhir zaman. Kembali ke ayat pokok kita. Memang firman Tuhan ini agak ngeri secara manusia, tapi ini perkataan firman Tuhan untuk mengingatkan saya dan saudara-saudara. Amin. Karena kalau kita baca dari Markus 13 ayat 31 dan 32 sebagai ayat-ayat penutup kita, saudara-saudara. Markus 13 ayat 31 dan 32. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kita lompat 35 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau dia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua, berjaga-jaga. Amin. Ini sudah dinubuatkan firman Tuhan. Bahkan sebelum Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos tentang wahyu ini, Tuhan sudah katakan di dalam permulaan kita. Intinya Tuhan katakan, bila mana waktu itu tiba, hati-hatilah dan berjaga-jaga. Amin, saudara-saudara. Hati-hatilah dan berjaga-jaga. Puji Tuhan, mungkin demikian firman Tuhan. Saya undang pelayan altar. Firman Tuhan mungkin sudah selesai, saudara-saudara, secara jasmani. Tapi saya percaya Roh Kudus sementara menjamah hati saya dan saudara-saudara, membuat saya dan saudara lebih mengerti dan memahami arti maksud firman Tuhan. Firman Tuhan ini datang bukan karena kebetulan, saudara. Firman Tuhan ini datang bukan karena sorancang dan jodohan. Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan ini adalah maksud Tuhan, kemauan Tuhan. Kalau maksud Tuhan, kemauan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam firman saya, saudara-saudara, pasti Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara-saudara. Menghadapi dunia saat ini, saudara-saudara, terlebih bangsa Indonesia, lagi virus ini tidak boleh tidak pernah enteng memang, saudara-saudara. Oleh sebab itu, satu pesan saya sebagai anak Tuhan, jangan kita mengkotak-kotakan diri, saudara-saudara, menganggap orang beriman kurang hikmat atau menganggap orang berhikmat kurang iman. Tidak, saudara-saudara. Tuhan membenci perpecahan. Bukan di sini masalah bukan pembenaran diri, yang satu benar yang satu salah. Tetapi di sini kita harusnya kenapa sampai Tuhan izinkan yang namanya virus corona ini
supaya Tuhan mau anak-anak Tuhan berbalik kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan lebih bertumbuh kepada Tuhan. Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan bertobat kepada Tuhan. Ketika pertobatan itu datang, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan akan memulihkan keluarga saya dan saudara-saudara. Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bangsa kami
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang mendengar sampai firman-Mu. Sampai seberapa jauh firman-Mu yang dibentangkan, kami ingin percaya berkat Tuhan menjadi bagian bagi umat-umat yang mendengarkan sampai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita telah dapat menguatkan hati kami, iman kami, karena Dia sungguh baik. Dia telah merancangkan semuanya. Oleh karena itu, kami tetap bersandar terus kepada Dia. Sebelum kami menutup ibadah ini, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita luangkan waktu kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Kalau terlalu banyak pergumulan yang kami hadapi, oleh karena itu, mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk lebih dulu. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama mendoakan bangsa kami, negeri kami yang tercinta ini, sehingga mendapatkan berkat-berkat yang melimpah bersama dengan Tuhan.
kemuliaan patutlah kami persembahkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, Engkau telah menolong dan memimpin acara ibadah live streaming yang diadakan oleh Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia, Eklesia Taas Manado. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau telah melawati kami umat-umat-Mu. Terlebih Engkau telah melawati bangsa kami, bahwa benar-benar kami akan selalu setia kepada Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Biar Engkau lindungi bangsa kami dari segala virus-virus yang jahat ini Tuhan, supaya kami terjaga, terlindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kami disehat-sehatkan oleh Tuhan, karena kami tahu kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah pemerintah Indonesia kami, dengan sekuat tenaga mereka diberikan oleh Tuhan untuk dapat memulihkan masyarakat yang ada di Indonesia ini, supaya kami boleh senantiasa disembuhkan, dijaga, dipelihara, dan diberi perlindungan oleh Tuhan. Upaya-upaya yang mereka telah lakukan, Tuhan berkati semuanya. Para medis-medis yang ada, Tuhan berkati mereka. Dan setiap ada penemuan-penemuan yang baru, ini ya adalah semua jalan-jalan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa seberapa banyak umat Tuhan yang dapat menerima akan acara ibadah yang di rumah mereka masing-masing. Kami percaya dan yakin mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka ada dalam keadaan sakit, kami yakin mereka dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam acara ibadah live yang suci ini. Kami yakin kami semua diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami akan mengakhiri acara ibadah live streaming ini dari Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia GPD Eklesia Taas ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bawalah nikmat berkat rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, serta pengentaran persekutuan sukacita damai sejahtera dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai sekarang ini besok akan sampai Tuhan Yesus datang kelihatan pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.